Blar. Tubuh Yao Tian menegang saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, ada sidik jari berwarna merah darah yang sangat mencolok di wajahnya. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seluruh langit menjadi sunyi senyap saat ini. Banyak pasang mata telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan sangat terkejut. Mata mereka beralih ke Xiao Yan di kejauhan, yang bibirnya terangkat menjadi senyuman. Rasa dingin melonjak di dalam hati mereka. Klan kuno sangat memperhatikan harga diri mereka, namun Xiao Yan dengan kejam menampar Yao Tian di depan begitu banyak orang. Penghinaan ini merupakan penghinaan yang lebih besar dari sekedar membunuhnya. Kamu berani memukulku? Keheningan berlanjut sesaat sebelum Yao Tian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Matanya dengan cepat berubah merah padam. Dia memelototi avatar spiritual di depannya dengan mata gila dan buas. Api coklat seperti bumi tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membentuk objek seperti penyu besar di tengah gemuruh yang mengguncang bumi. Kura-kura raksasa ini diselimuti duri api yang tajam. Mulutnya yang ganas juga ditutupi dengan gigi tajam seperti pisau. Api bumi spiritual penyu, peringkat ke-13 di peringkat api surgawi. Sungguh tak terduga bahwa api surgawi seperti itu sebenarnya ada di tangan Anda. Wajah avatar spiritual Xiao Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia menyaksikan bentuk penyu api besar di atas kepala Yao Tian. Klan Yao ini memang memiliki beberapa api surgawi. Pergi dan mati. Wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk. Sebuah raungan marah terdengar. Roh api yang sangat besar itu menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa itu, yang ditutupi duri api, tanpa basa-basi diayunkan ke kepala Xiao Yan. Suara angin kencang itu segera mulai bersiul. Trik kecil. Avatar spiritual Xiao Yan dengan dingin tertawa saat melihat serangan. Tubuhnya bergoyang dan naga api setinggi 10.000 kaki terbentuk di langit. Ekor naga diayunkan secara acak dan mengenai roh api, menyebabkan nyala api di tubuh kura-kura meredup. Kura-kura itu segera mengeluarkan teriakan dan terbang kembali sebelum menabrak tubuh Yao Tian. Bruk! Wajah Yao Tian memucat setelah roh api itu dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Kura-kura api bumi spiritual hanya berada di peringkat ke-13. Di sisi lain, api surgawi Xiao Yan bisa melawan api surgawi peringkat di 6 besar setelah menggabungkan 5 jenis api surgawi. Selain itu, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh melampaui Yao Tian. Itu adalah masalah yang sangat mudah untuk mengalahkan pihak lain. Bajingan. Pertarungan antara Xiao Yan dan Yao Tian hanya berlangsung sepersekian detik. Pada saat Yao Wangwi pulih, dia hanya bisa menyaksikan Yao Tian mengalami cedera serius. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mengeluarkan raungan marah. Dengan suara, "Swoosh," tubuhnya muncul di depan avatar spiritual itu. Tangan besarnya terulur dengan keras dan ruang di depannya runtuh. Ci! Xiao Yan tidak berniat untuk bentrok langsung dengan Yao Wangwi. Tubuh spiritualnya pecah. Itu terpisah menjadi gelombang kekuatan spiritual yang akhirnya kembali ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Yao Wangwi tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah serangannya meleset. Matanya tajam saat dia memelototi Xiao Yan di kejauhan. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan Xiao Yan. Pukulan dilemparkan pada saat bersamaan. HMPH, tua bangka, kamu benar-benar tak tahu malu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda yang terkuat di sini? Zian yang berada di samping Xiao Yan terlihat sedikit tertunduk setelah melihat Yao Wangwi menyerang lagi. Dia mengambil langkah maju dan memblokir Xiao Yan. Tangannya terkepal saat diayunkan ke depan. Seekor naga emas cerah besar meraung dan bangkit dari telapak tangannya. Itu bertabrakan dengan Yao Wangwi. Bang! Bentrokan antara dua orang bintang 4 Dou Sheng sangat menakutkan. Ruang di mana kedua tinju bertabrakan runtuh.
Segala sesuatu dalam radius 1000 kaki berubah menjadi hitam pekat. Ria kuat menyapu saat tubuh Yao Wangwi terbang kembali. Kakinya terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah ke langit sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya menatap Xian saat dia berbicara dengan ekspresi suram, naga void kuno. Xian mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dalam hal bentrokan langsung, dia tidak pernah takut pada siapapun yang levelnya sama dengannya. Tubuh naga void kuno sangat kuat bersamaan dengan konstitusi naga phoenix-nya yang kuat. Meskipun levelnya sama dengan Yao Wangwi, itu tidak sepenuhnya mustahil bagi Xian untuk menghabisinya. Orang tua yang berlebihan. Xian secara acak menepuk tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu. Yao Wangwi menjadi sangat marah setelah mendengar pernyataannya. Wajahnya menjadi hijau dalam prosesnya. Ia hendak berteriak marah ketika Yao Ling yang dari tadi diam tiba-tiba menariknya ke belakang dan menggelengkan kepalanya. Penatua Wangwi, ini hanyalah bentrokan temperamental antara anak muda. Mengingat statusmu, kamu telah merendahkan dirimu dengan campur tangan. Sun Er juga sedikit tersenyum saat dia tiba-tiba berkata. Saya pikir setiap orang harus mundur selangkah. Tujuan Anda kemungkinan besar tidak datang ke sini khusus untuk bertarung dengan yang lain. Mengapa Anda ingin membuang energi Anda tanpa alasan? Mengapa? Apakah klan Gu juga berniat membantu orang ini? Yao Wangwi menuntut dengan dingin. Wajahnya berkedut setelah mendengar Sun Er berbicara untuk Xiao Yan. Yao Wangwi, nona muda klan saya hanya menyatakan fakta. Kamu seharusnya tidak mencoba menjadi penganggu. Orang tua berjubah biru di belakang Sun Er mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang lemah. HMPH. Yao Wangwi hanya bisa mengayunkan lengan bajunya karena marah setelah menyadari siapa yang berbicara. Dia secara alami mengenal Gu Nanhai yang lebih kuat darinya. Jika mereka memilih untuk membantu Xiao Yan bersama Xian, 3 orang tim mereka kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa mendengus dingin dengan marah. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan Yao Lao sebelum tertawa dengan suara dingin, kalian berdua seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Yaoku melakukan sesuatu dengan rendah hati, kamu tidak akan berakhir dalam keadaan yang baik jika kamu mencoba untuk melompati kepala kami. Xiao Yan tersenyum tapi tetap tidak berkomitmen. Yao Wangwi, sungguh tragedi bahwa seseorang sepertimu adalah otoritas dalam klan Yao. Saya secara alami akan mengunjungi klan Yao di masa depan. Saya tidak merasakan keterikatan apapun dengan klan Yao, tapi saya akan mengukir nama orang tua saya ke dalam tablet klan. Mata Yao Lao memelototi Yao Wangwi saat dia berkata perlahan. Tablet klan tidak akan meninggalkan siapapun yang memiliki nama biasa-biasa saja. Lupakan orang tuamu. Bahkan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengukir nama Anda di atasnya. Kamu harus menyerah pada niat ini secepat mungkin. Yao Wangwi hanya mengejek Yao Lao setelah mendengar kata-kata itu. Bajingan tua, apa menurutmu aku tidak bisa menghabisimu hari ini? Ekspresi Xiao Yan gelap dan suram. Suaranya mengandung niat membunuh yang mendinginkan hati seseorang. Dia memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Salah satu hal yang tidak bisa dia terima di dalam hatinya adalah orang lain yang mempermalukan Yao Lao. Namun mulut Yao Wangwi ini dipenuhi dengan kata-kata kotor untuk Yao Lao. Mata Xian di samping berkedip setelah merasakan keinginan membunuh di hati Xiao Yan. Kedua matanya menatap Yao Wangwi. Jika Yao Wangwi berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dia akan segera menyerang. Kamu. Wajah Yao Wangwi berubah menjadi hijau setelah mendengar Xiao Yan memanggilnya bajingan tua. Dia baru saja akan mengutuk dengan marah sebelum dia mundur karena mata tajam Xian. Tanpa disadari, ketiga tim pria mereka mengalami kerugian hari ini. Dia mungkin bisa menahan Xian tetapi dengan kekuatan menakutkan Xiao Yan, sepertinya tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh Yao Tian dan Yao Ling. Keduanya adalah pilar dari klan Yao, dia pasti akan dihukum setelah kembali ke klan jika terjadi sesuatu pada mereka. Yao Wangwi hanya bisa menelan kutukan di mulutnya setelah menyadari teka-teki semacam itu. Matanya seram saat menyapu Xiao Yan dan Yao Lao.
Akhirnya, dia mengayunkan lengan bajunya dan membawa Yao Tian dan Yao Ling menjauh. Semua orang dengan lembut menghembuskan napas setelah melihat Yao Wangwei mundur dengan menyedihkan. Mata mereka sedikit terkejut saat melihat kelompok Xiao Yan. Mereka tidak menyangka klan kuno seperti klan Yao akan menderita kerugian di tangan mereka. Tubuh Yao Lao perlahan mengendur saat Yao Wangwei dan dua anggota klan Yao lainnya mundur. Ekspresinya juga pulih. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menghela nafas dengan senang pada akhirnya. Saat itu, dia telah melindungi Xiao Yan di bawah sayapnya dan mencegahnya dari cedera. Pada saat ini, posisi ini diam-diam telah berubah. Hatinya merasakan perasaan yang rumit saat memikirkan hal ini. Guru, saya akan menemani Anda ke klan Yao setelah kita menaklukkan api teratai pemurnian iblis. Xiao Yan memandang Yao Lao yang mendesah dan dengan lembut berjanji. Dia khawatir Yao Lao akan pergi ke klan Yao sendirian. Iya. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Senyumannya hangat dan senang. Lelucon ini berakhir ketika kelompok Yao Wangwei mundur setelah mengalami sedikit kerugian. Kekuatan yang ditunjukkan oleh kelompok Xiao Yan menarik perhatian banyak ahli dan faksi, terutama Xian. Ketika suku naga Void kuno telah bersatu, itu tidak akan kalah dengan klan Gu, klan Hun, atau faksi super lainnya. Setelah akhir dari lelucon, semua orang sekali lagi menempatkan perhatian mereka pada ruang yang rusak di kejauhan. Cahaya putih krem terus mengalir tanpa henti seperti cairan. Gurun di bawah telah berubah menjadi lava krem. Beberapa gelembung kadang-kadang keluar darinya karena gelembung-gelembung tersebut keluar dari banyak aliran udara yang sangat panas. Bang-bang! Penantian ini sekali lagi berlanjut selama sekitar 3 jam atau lebih. Ruang yang rusak itu juga telah meluas dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki. Sangat mungkin untuk mendengar beberapa suara aneh yang dipancarkan dari dalam ruang itu. Ruang yang hancur membengkak sebelum mencapai ukuran beberapa ribu kaki. Akhirnya berhenti secara bertahap, dan lingkaran cahaya berwarna krem terbentuk samar-samar di ruang yang hancur. Semua ahli yang hadir tiba-tiba membuka mata mereka saat lingkaran cahaya terbentuk. Mereka bisa merasakan suhu area ini meningkat 100 kali lipat dalam sekejap. Sun Er juga membuka matanya saat ini. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, sudah waktunya untuk bergerak. Kata-katanya sepertinya memiliki kekuatan iblis. Mereka baru saja dipancarkan dari mulutnya ketika ruang di sekitarnya segera mengeluarkan suara tergesa-gesa dari angin kencang. Banyak tubuh dengan aura yang kuat bergegas keluar dari langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan lingkaran cahaya berwarna krem dengan peluit. Xiao Yan tiba-tiba berdiri saat melihat semua orang keluar. Panas luar biasa melonjak di dalam pupil hitamnya. Api teratai pemurnian iblis, saya sudah menunggu sampai hari ini terjadi. Xiao Yan gege, kamu harus meminta siapapun dalam kelompokmu ini yang belum di level Ban Sheng untuk tidak ikut. Angka tidak penting dalam mencoba untuk menaklukkan api teratai pemurnian iblis. Sun Er menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan setelah melihat banyak sosok manusia bergegas ke ruang yang hancur seperti segerombolan belalang. Iya. Xiao Yan mengangguk. Meskipun orang-orang elit dari aliansi ini dapat dianggap ahli tingkat atas, banyak dari mereka yang berkeringat di luar alam ini. Beberapa dari mereka bahkan harus melepaskan douki mereka untuk menahan suhu tinggi. Jika mereka dengan sembrono menyerang ke ruang itu, kurang dari 10 dari mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Kalian semua harus kembali ke aliansi dulu dan menjaganya dengan baik. Yao Lao berbalik dan berteriak dengan suara yang dalam. Dimengerti. Setelah mendengar ini, banyak ahli dari aliansi segera menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah terbebas dari beban yang berat. Mereka buru-buru menjawab sebelum mundur dalam formasi yang cepat dan teratur. Meskipun agak menyesal bahwa mereka tidak akan memasuki alam dan melihat sekilas api iblis, lebih baik menyesal daripada kehilangan nyawa. Dengan kekuatan mereka, mereka jelas menyadari peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka menerobos ke ruang yang sangat berbahaya. Haha, saudara Xiao Yan, kita akan masuk dulu.
Huo Xuan menghadapi Xiao Yan dan menangkupkan kedua tangannya dari jarak dekat. Setelah itu, dia pindah bersama penatua Huo Yao, yang memimpin kelompok. Kelompok mereka memimpin untuk bergegas ke gugus cahaya putih krem itu. Akhirnya, mereka menghilang. Kita juga harus bergerak, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan tersenyum agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno bergegas ke lingkaran cahaya. Xiao Yan gege, dikabarkan bahwa api teratai pemurnian iblis menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis di dalam tubuh seseorang. Saat api iblis muncul di tubuh seseorang, bahkan jiwa seseorang akan dibakar menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, apapun yang Anda lihat setelah memasuki ruang tersebut, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang tanpa merasakan kegembiraan atau kesedihan. Anda harus mencoba mengendalikan semua emosi. Jika tidak, emosi ini akan menarik nyala api iblis. Sun Er mengangguk dan mengingatkan semua orang dengan suara serius. Oh. Ekspresi Xiao Yan dan Yao Lao berubah setelah mendengar rumor ini. Api teratai pemurnian iblis terlalu misterius. Bahkan mereka, sebagai alkemis, tidak terlalu mengetahui banyak detail tentang itu. Tak disangka bahwa api teratai pemurnian iblis ini dapat menggunakan emosi manusia sebagai benih. Metode misterius seperti itu memang layak untuk reputasi api iblisnya. Dimengerti. Setiap orang harus berhati-hati. Ayo bergerak. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dan berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya memimpin untuk maju. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur ke lingkaran cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kulit Xiao yang tiba-tiba menjadi kering saat dia menyerbu ke sekelompok cahaya. Melewati lingkaran cahaya adalah tugas instan. Setelah matanya sejenak terpesona oleh cahaya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Sungguh suhu yang menakutkan. Kesan pertama yang diberikan ruang yang diubah kepada Xiao Yan adalah seperti tungku. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang misterius dengan api putih krem di sekelilingnya. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah menelan 5 jenis api surgawi, merasa sangat panas di tempat ini yang ditutupi oleh api putih krem. Panas ini dipancarkan oleh api putih krem. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan saat api surgawi di dalam tubuhnya perlahan melonjak keluar darinya sebelum membungkus seluruh tubuhnya. Baru kemudian panas yang menyebabkan darah seseorang mendidih melemah secara signifikan. Inikah alam di mana api teratai pemurnian iblis disegel? Di mana Sun Er dan yang lainnya? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat sekelilingnya yang kosong. Dia seharusnya memasuki alam ini dengan Sun Er dan yang lainnya. Mengapa hanya dia satu-satunya di tempat ini? Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Tubuhnya tergantung di udara dan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan api putih krem. Api ini mungkin bukan tubuh sebenarnya dari api teratai pemurnian iblis, tapi seseorang masih tidak boleh meremehkan mereka. Apalagi seluruh ruang ini dipenuhi dengan misteri. Ketenangan ini menyembunyikan niat membunuh, jadi yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu, mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Jari-jarinya menekan ruang kosong. Baru kemudian tubuhnya melesat ke depan. Area ini membuatnya agak gelisah, tetapi pertama-tama, dia harus menemukan yang lain. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergegas melewati lautan api. Suhu tinggi yang memenuhi ruangan menyebabkan kulitnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk meskipun memiliki perlindungan dari api surgawinya. Bahkan udara di alam ini mengepul. Sebuah kehancuran yang tak terlukiskan menutupi seluruh negeri. Xiao Yan terbang ke depan selama hampir 10 menit, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek saat dia terus terbang. Laut api masih belum berakhir bahkan setelah perjalanan 10 menit ini, dan dia belum menemukan sosok manusia lainnya. Seolah lautan api ini tidak ada habisnya. Seberapa besar wilayah ini? Mungkinkah kita telah dikirim ke daerah lain ketika kita memasuki ruang ini?
Namun, sepertinya aku tidak merasakan tanda-tanda akan dikirim kemana-mana saat aku masuk. Xiao Yan dengan erat mengerutkan alisnya. Wajahnya dipenuhi dengan pikiran dan ekspresi kehilangan. Ada suara di depan. Suara lembut tiba-tiba keluar dari jarak dekat di depan Xiao Yan saat dia memikirkan semuanya. Dia segera merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas maju, tetapi dia baru saja melakukan perjalanan agak jauh ketika dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada 3 sosok hitam berdiri di udara tidak jauh di depannya. Mata mereka menunjukkan ekspresi menyeramkan yang dipenuhi dengan ejekan saat mereka menatapnya. Kepala Aula Jiwa. 3 sosok hitam itu adalah trio Hall of Souls dari luar. Tak disangka mereka benar-benar muncul di tempat ini. Apalagi dari penampilan-penampilan mereka, sepertinya mereka telah menunggu Xiao Yan. Mengapa kalian semua di sini? Xiao Yan menuntut dengan suara yang dalam saat dia menatap mereka bertiga. Douqi di dalam tubuhnya dengan tenang mulai beredar saat dia bertanya. Tidak ada. Kami di sini untuk membiarkan Anda melihat sesuatu. Kepala Aula Jiwa sedikit tersenyum. Gelombang kabut hitam tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Kabut hitam berputar sebelum berubah menjadi sosok yang agak ilusi. Xiao Yan merasa seolah-olah disambar petir saat dia melihat sosok itu. Dia bergumam, "Ayah." Xiao Zhan. Orang yang telah ditarik keluar oleh kepala Aula Jiwa ternyata adalah Xiao Zhan. Namun, Xiao Zhan hanyalah tubuh spiritual. Yan Er. Tubuh Xiao Zhan bergetar setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menatap pemuda kurus itu dengan tidak percaya. Xiao Yan, hanya ada satu takdir untuk melawan Hall of Souls kita. Kehancuran klan Anda. Senyum acuh tak acuh terangkat di wajah kepala Aula Jiwa. Tangannya perlahan mendarat di kepala Xiao Zhan saat dia berkata dengan suara lemah, karena kami akan menangkapmu, tidak ada gunanya dia terus hidup. Berhenti. Mata Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi merah darah setelah mendengar suara kepala Hall of Souls. Kepala Aula Jiwa dengan dingin tertawa saat mendengar raungan Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan jiwa Xiao Zhan dengan paksa hancur. Itu berubah menjadi partikel cahaya yang tersebar terpisah sebelum menghilang karena suhu yang sangat tinggi. Xiao Yan kusam saat melihat titik cahaya menghilang. Tubuhnya gemetar. Niat membunuh yang menakutkan dengan liar menyapu dari dalam hatinya. Senyum aneh terangkat di wajah kepala Aula Jiwa setelah merasakan niat membunuh liar di hati Xiao Yan. Engah. Kedua mata Xiao Yan memerah darah. Nafasnya menjadi berat seperti banteng saat dia menatap tajam ke kepala Hall of Souls. Dia maju selangkah. Namun, tubuhnya segera berhenti saat kakinya mendarat. Gelombang api putih krem tiba-tiba meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Api yang menakutkan mulai mengamuk dengan liar di dalam tubuhnya. Api iblis? Rasa sakit yang tiba-tiba terpancar dari dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Hatinya langsung terkejut saat dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa trio Hall of Souls telah lenyap. Ini buruk. Saya telah ditipu. Semuanya di sini adalah ilusi untuk menggerakkan emosi seseorang. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dia tiba-tiba pulih dan akhirnya memahami keanehan dari seluruh situasi. Api iblis mungkin kuat, tapi tidak ada yang mengendalikannya. Tidak mudah untuk membakar saya. Xiao Yan mengatupkan giginya. Segel tangannya dengan cepat diubah saat api surgawi barunya, yang telah dibentuk dari penggabungan 5 jenis api surgawi, mulai beredar. Itu menyebar dengan liar ke setiap bagian tubuhnya. Api putih krem bertahan sesaat sebelum mulai dipaksa kembali dalam kekalahan 1 inci pada suatu waktu karena pembalasan sengit dari api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, nyala api dipaksa keluar dari pori-pori Xiao Yan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah api putih krem dipaksa keluar dari tubuhnya. Dia berkeringat.
Beruntung ketahanannya terhadap api cukup tinggi dan tubuh fisiknya kuat. Jika tidak, trik ini akan menyebabkan meridian di tubuhnya berubah menjadi debu. Sungguh layak menjadi api iblis. Ilusi yang diciptakannya tidak kalah dengan ilusi dari pohon bodhisattva kuno. Xiao Yan mengusap keringat dinginnya. Sebuah pikiran melintas di hatinya saat api surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menutupi matanya. Setelah nyala api melonjak, alam di depannya segera mulai berubah. Lautan api putih krem lenyap. Kabut putih krem yang berukuran sekitar 100 kaki menggantikannya. Pada saat ini, ada puluhan orang dengan cepat terbang di tempat yang sama dalam kabut ini. Mayat dari beberapa orang ini telah dikelilingi oleh api putih krem. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu di tengah pekikan yang menyedihkan. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu kabut putih krem ini. Setelah itu, dia mengerti bahwa ilusi itu pasti disebabkan oleh kabut misterius ini. Guru. Setelah menyapu matanya, Xiao Yan menghentikannya pada sosok tua tak jauh di depannya. Sosok ini adalah Yao Lao, tapi wajah Yao Lao dipenuhi rasa sakit. Bibit api putih krem samar bahkan telah muncul di tubuhnya. Jelas, ini adalah awal pembakaran yang diciptakan api iblis.